Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darbi ya ahlal batin ya ahlal nawf wa ya ahlal nur. Bijahi wa bibarakati wa bikaramatil awliya wa syahada wa salihin. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Al-Muhtarimul Kiram, Al-Ustadz wal Murabbi, Al-Ustadz Haji Ridal Kasim, Bapak-bapak imam, para peserta ibu-ibu, peserta pelatihan penyelenggaraan Fardhu Kifayah yang saya hormati, yang juga saya hormati, yang kita banggakan bersama para sesepuh, para orang tua yang duduk di belakang. Ada Ketua Basnas, ya, ada Pak Guru, Pak Haji, ya, Pak Imam. Ingin hati menyapa satu demi satu nama-nama Bapak Ibu sekalian. Tapi pastikan dan yakinkan yang tersebut dan yang belum disebut kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para peserta yang saya muliakan, kenapa kita harus belajar Fardhu Kifayah? Ya. Karena Fardhu Kifayah adalah hal yang pokok dan penting di antara ajaran agama. Bila ada saudara kita yang wafat di satu kampung, tidak ada yang mau melaksanakan Fardhu Kifayah atau memandikan, mengkafankan hingga menguburkan, maka satu kampung itu berdosa. Tapi kalau sudah ada 1-2 orang yang melaksanakannya, maka satu kampung terbebas. Itu namanya kifayah. Kifayah berasal dari kata kafa yang artinya sempurna atau cukup. Satu kampung 2 orang melaksanakan Fardhu Kifayah sudah cukup bagi Allah untuk tidak menghukum satu kampung. Bisa dipaham? Itu Fardhu Kifayah. Kemudian, apakah orang yang melaksanakan Fardhu Kifayah ada syaratnya? Ada. Dalam hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyaghsil al-mu'minu al-ma'munun." Mandikanlah orang yang mati di antara kalian oleh orang-orang yang amanah. Amanah dimaksud mulutnya, amanah yang dimaksud sikapnya. Jadi orang yang memandikan jenazah harus orang yang amanah lisannya, amanah matanya, amanah tangannya, amanah sikapnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan aib lahiriah daripada si jenazah. Makanya saya tekankan kemarin, kalau ibu bapak bersedia menjadi pengurus penyelenggara Fardhu Kifayah, pertama, ada 2 modal yang harus dimiliki. 1, tidak boleh pembenci, benci kotoran, gampang muntah,
jijik. Ini kalau ada, sebaiknya jangan ambil tugas ini. Karena jenazah setelah wafat beda-beda keadaannya. Ada yang wafat karena sakit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada yang wafat karena tenggelam. Ada yang wafat karena tertimbun tanah. Ada yang wafat karena jatuh, ditabrak, dan kondisinya akan berbeda-beda. Tentu bila kita melihat sebab kematian orang, maka akan berbeda pula fisik, bentuk daripada jasad. Ada jasad yang dimandikan dalam keadaan utuh. Ada jasad yang tinggal bagian tubuhnya. Ada jasad yang terpisah-pisah. Apa Anda punya keberanian? Modal kedua harus berani. Modal pertama tidak boleh jijik. Ustadz, saya ini berani, tidak takut. Tapi saya ini juga kadang-kadang jijik, kadang-kadang tidak. Tapi saya mau jadi pelaksana fardu kifayah. Ada kira-kira cara? Ada. Pakai masker, pakai handscope. Ya, masker jangan ambil yang harga 1.500, ambil yang 4,5. Kenapa? Makin mahal masker, makin bagus dia mengantisipasi bau. Bisa dipahami, Bu? Mari kita dengar apa yang Nabi katakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Rawahul Muslim. Bila salah seorang di antara kamu mengkafani saudaranya yang wafat, maka perbaiki dan perbagus kafannya. Fa innahu, karena jenazah yang diperbagusi kafannya, yub'ats yaumal qiyamah bisababi hasnil kafni, akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keindahan kafannya. Fal yatafakhar, bahkan antara satu dengan yang lain saling berbangga dengan indahnya kafan yang mereka dibangkitkan. Jadi orang nanti kalau di sini bangga dengan pakaian, perhiasan. Di yaumil mahsyar, kata Nabi, kita akan berbangga dengan indahnya kain kafan. Jadi kafan yang hancur bukan kafan itu yang mau dibangkitkan. Nabi mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, manzarah, atau ada hadis mengatakan, wa may yata'azza akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu yaumal qiyamah min hulalil karamah. Barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah kematian, takziah berarti hari ketiga, yang mendatangi takziah, maka nilai pahalanya, kata Nabi, ia akan dibangkitkan di hari kiamat. Kasahullahu yaumal qiyamah min hulalil karamah. Allah akan berikan orang yang hadir itu di hari kiamat nanti, yaitu pakaian kemuliaan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bisa dipaham? Ini awal dulu motivasi saya sampaikan sebelum kita masuk kaifiyatu lil janazah. Berikut, kenapa orang Muslim berbeda dengan yang lain? Orang Muslim makin cepat dikuburkan makin baik, betul tidak? Makin cepat dikuburkan makin baik. Tahu kenapa harus cepat? Kalau golongan lain bilang tunggu, jangan dulu kuburkan, siapa tahu dia hanya mati suri. Muslim tidak mengenal mati suri. Asalkan tanda-tanda kehidupan dead brain stain, matinya batang otak, secara otomatis sudah jatuh hukum
fardu kifayah bagi orang yang hidup. Bisa dipaham? Tapi alasan utama, dengarkan baik-baik ibu, bapak, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa muslim wafat harus cepat dikuburkan? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal ala anaqihim in kanat salihah qala qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qala ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan law sami'aha la sa'id. Rawahul Bukhari. Apa katanya? Bila jenazah telah dipanggul oleh lelaki di atas pundaknya, setelah fardu kifayah ya, mau kuburkan, Nabi bilang idza wudi'atil janazah, bila jenazah telah diletakkan di pundak para lelaki, wahtamalaha, kemudian mereka menuju ke pemakaman. Apa kata Nabi? Bila yang mati itu orang yang saleh, in kanat salihah qalat, maka berkatalah ruhnya orang tadi yang jasadnya kita pikul. Apa katanya? Qaddimuni, jangan kalian jalan dengan lambat, cepat antarkan jasadku ke liang lahat, karena aku sudah rindu dengan janji Allah. Ini perkataan orang saleh yang wafat. Wa in kanat ghairu salihah, tapi kata Nabi, bilang yang wafat orang yang tidak baik, sedikit amalnya, kejahatannya melebihi daripada amalnya, maka apa kata orang ruh jasad yang kita panggul tadi itu? Dia berkata, ya wailaha, celaka, binasa, aina yadhhabuna biha, kemana jasadku akan kalian bawa? Itu satu hal di mana dia minta supaya kita tahan jasadnya, karena dia tidak mau bertemu dengan janji Allah, yaitu ancaman siksa kubur dan siksa abadi di neraka Jahannam. Yasma'u sautaha kullu syai'in, semua selain manusia, kata Nabi, mendengar suara orang ini berteriak ketika jasadnya dibawa. Yasma'u sautaha illal insan, kecuali manusia, Allah tidak perdengarkan suara ruh yang teriak tadi itu. Bisa dipaham? Lau sami'aha, sekiranya manusia Allah kasih kemampuan mendengar rentihan dan teriakan ruh, la sa'id, kau lihat setiap yang mendengar akan jatuh pingsan karena dahsyatnya teriakan itu. Saya kasih contoh. Kalau orang lagi nonton final, lagi asik, kun tiba-tiba di sebelah, di muka jalan ada orang bakuku, kaget tidak? Kenapa kaget? Kan lebih serius nonton. Kenapa kaget? Keterkejutan itu terjadi karena kita tidak pernah menyangka itu terjadi. Seperti itulah kenyataannya. Bisa dipaham? Makanya sebagai pelaksana fardu kifayah, jangan dipandang remeh profesi itu. Kenapa? Profesi penyelenggara fardu kifayah, Allah sudah janjikan suatu kedudukan yang mulia, karena tidak semua orang punya kemampuan untuk melaksanakannya. Semua kita punya niat, tapi tidak semua orang punya kemampuan. Semua yang hobi bola senang nonton bola, tapi tidak semua pandai membawa bola ke gawang. Bisa dipaham? Baik. Ini di tangan saya sudah ada buku panduan lengkap yang ditulis, yang sudah saya susun dari mulai sakit sampai pemakaman. Ini sudah diperbanyak oleh Ustaz Rizal dan Sains. Ini buku nanti akan dibagi besok. Akan dibagi, tapi sebelum dibagi, saya akan jelaskan dulu isinya. Kita bagi 3. Sebelum masuk sholat zuhur, berkaitan dengan orang sakit. Orang sakit. Kenapa Ustaz fardu kifayah orang sakit?
Ya, karena sebagian besar orang wafat karena sakit. Walaupun sakit itu bukan syarat mati. Walaupun sakit itu bukan syarat mati. Karena ada orang sehat mati. Ada orang sakit mati. Yang susah itu yaitu sakit hati. Apa obatnya? Orang yang menyelenggarakan, yang memandikan jenazah harus orang yang amanah. Bapak Ibu, bila Bapak dan Ibu ingin menjadi penyelenggara, harus tegas dan jelas. Tegas aturannya, jelas cara memandikannya. Ketika jenazah sudah dibawa untuk dimandikan, saat itu petugas jenazah harus dengan tegas mengatakan, selain petugas tidak boleh ada yang masuk ke tempat ini. Tapi kalau ada yang berkata, oh saya dia punya saudara, saya dia punya ini, apa Anda jamin orang itu amanah? Yang lebih parah lagi, video diabadikan. Yang lebih dahsyat lagi, sudah diabadikan, dimuat di media sosial. Ibu, Pak, semua rekaman video yang kita muat di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, menurut kawan saya yang ahli IT, tersimpan di folder 50 tahun baru terhapus. Selama 50 tahun ada namanya amal jariah, ada juga dosa jariah. Berjuta-juta orang yang menonton, sebanyak itu pula dosa yang akan ditanggung oleh orang yang menyebarkan aibnya jenazah. Ada ayatnya dan ada hadisnya jelas. Ayatnya, baca Quran surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Hadisnya yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, man satara aiba akhihi satarahullahu yaumal qiyamah aibah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak nanti. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Jadi katakan kepada keluarga yang mau cari masuk, kalau Anda paksa, silakan Anda yang mandikan, saya keluar dengan pegawai syarat. Daripada Anda membiarkan, Anda juga ikut serta menerima dosa. Itu namanya tegas. Tapi tegas tidak cukup. Bapak Ibu harus jelas. Jelas apanya? Jelas aturan mainnya. Harus tahu aturan cara memandikan dan seperti apa sah dan tidaknya cara memandikan. Jadi tegas, jelas. Karena kadang-kadang petugas jenazah itu keringat dia keluar dari sini biasanya. Tapi karena terlalu banyak orang masuk, mau foto, mau balia, itu suara suka keluar dari sini. Ruang gerak jadi sempit, istinja tidak jadi bersih, hanya gara-gara orang-orang yang tidak amanah ingin lihat aibnya jenazah. Belum lagi kalau jenazah itu rusak, belum lagi kalau jenazah itu bau. Pasti yang nonton yang video di luar dia cerita, ini contoh, ini waktu ada hidup suka sekali ikut majlis taklim, isi arisan, baru kalau sudah terima setengah mati hadir. Apa hubungannya dengan mandi jenazah? Kenapa kau kaitkan kelemahan orang dengan apa yang ada pada tubuh jenazah? Itu dosa besar. Bisa dipahami ini? Jadi petugas penyelenggara harus tegas dan jelas. Tegas menetapkan siapa yang harus hadir dan memandikan, membantu dia, dan jelas aturan hukum syariatnya untuk memandikan jenazah. Kita sepakat itu? Bapak Ibu, kita sepakat? Baik. Pertanyaan tadi Ustaz Rizal katakan dibagi dua kelompok. Yang bersedia di depan, yang ingin belajar boleh di belakang. Ya,
Yang salah itu yang mana? Yang salah yang mana? So tahu di mau baking, apalagi? Jadi tidak ada yang rugi hari ini. Yang mau untung, yang belum siap untung juga. Kan begitu kan? Bapak Ibu yang saya muliakan dirahmati Allah. Kita mulai pertama dari sakit. Orang yang sakit, baik itu sakit akan sembuh ataupun sakit yang tidak punya harapan sembuh, disunnahkan untuk diingatkan agar memperbanyak mengingat mati. Dapat flu, itu bisa sembuh dengan sana flu, tapi perbanyak ingat mati. Kenapa? Karena ada orang juga mati karena flu. Jangan Anda anggap remeh penyakit kecil, walaupun penyakit berat belum tentu jadi sebab kematian. Itu hikmahnya. Aktsirul dzikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat mati di kala sehat dan di kala sakit. Karena mengingat mati, man aktsara min dzikril maut ukrima bisalasah. Siapa yang banyak mengingat mati, Allah akan berikan dia 3 kemuliaan. Pertama, ta'jilut taubah. Orang yang banyak ingat mati, pasti setiap kesalahan dia cepat bertobat. Karena ingat mati. Kedua, wa nasyatun fil ibadah. Orang yang ingat mati, pasti dia akan rajin beribadah. Dua. Yang ketiga, wa qana'atul qalbi. Orang yang banyak ingat mati, pasti selalu hidupnya merasa cukup dengan apa yang ada. Wa man nasiyal mauta uqiba bisalatsa. Tapi siapa yang lupa akan kematian, apalagi sudah tidak tahu mati, maka Allah akan berikan dia 3 kehinaan. Pertama, taswifu taubah. Orang ini selalu menunda-nunda taubat ketika salah. Sudah nanti Jo, puasa Senin Kamis nanti saja. Sunnah kok. Atau sudah sembahyang maghrib masih boleh gotak. Sudahlah, nanti begini. Meremehkan aturan-aturan Allah, itu sudah tanda kehinaan pertama bahwa orang ini lupa akan kematian. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Orang yang lupa mati, dia tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Sedikit tidak bersyukur, banyak lupa nikmat. Ini tanda kedua orang yang lupa mati. Tanda yang ketiga, dikatakan watakasul fil ibadah. Orang yang lupa mati pasti paling malas beribadah. Tapi mari kita tanya, apakah yang banyak ingat mati dan yang lupa mati tidak akan mati? Yang banyak ingat mati dengan yang lupa mati pasti mati. Pasti mati. Yang untung siapa? Yang ingat mati. Yang rugi siapa? Yang sudah lupa mati. Itu sebabnya Quran banyak mengatakan ulaika humul khasirun afala ta'qilun afala tatafakkarun afala tubsirun. Itulah mereka orang-orang yang merugi. Ada akal tidak memakai akal, ada fikiran tidak mau berfikir, ada penglihatan tidak mau melihat hikmah. Orang-orang seperti ini kata Quran, ulaika humul khasirun. Mereka itu orang yang merugi. Berarti kalau Bapak Ibu jadi petugas jenazah, setiap hari Bapak Ibu akan saksikan dengan kuasa Allah bagaimana Allah matikan manusia dengan cara yang berbeda-beda. Ambil hikmah itu supaya yang kasih mandi dalam keadaan husnul khatimah ketika dia mati nanti. Kan begitu. Dan berharap, ya Allah, hari ini aku mandikan saudaraku yang wafat dengan tata cara syariat yang benar. Maka matikan aku kelak nanti bila tiba ajalku. Ada yang memandikannya dengan syariat pula. Berarti ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas.
Itu pertama. Yang kedua, wajib mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh. Waktu sehat banyak berbuat kebaikan, dan waktu sakit banyak mengingat mati. Ini persiapan sebelum fardu kifayah. Ustaz, kenapa orang sakit disuruh bersabar? Karena ada hadis sahih yang mengatakan ketika Ibnu Abbas sakit, Ibnu Abbas mengadu kepada Rasulullah ketika Rasulullah datang menjenguknya. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, kuntu maridan. Ya Rasulullah, saya ini sakit. Apa jawab Nabi? Ya Ibnu Abbas, la ba'as. Wahai Ibnu Abbas, tidak apa-apa. Innal marad mutahhirun minadz dzunub. Karena dengan datangnya sakit, itulah cara Allah mengurangi dosa. Berarti sakit ringan sampai sakit berat, itu cara Allah mengurangi dosa kita. Kalau mau tunggu orang kasih kurang, sehingga mati. Mau tunggu orang taubat, lama. Maka Allah kasih sakit, dengan sakit gugur dosa-dosa. Setelah itu, kita sebagai pegawai syara lihat kondisi orang yang sakit. Tanda-tandanya, pertama, orang ini menurut dokter sudah tidak punya harapan sembuh. Kan ada sudah dibawa di ICU. Dokter ahli bilang, Pak, daripada banyak biaya, boleh bawa pulang. Berarti dokter angkat tangan. Ahli medis angkat tangan. Maka kita bawa pulang. Sampai di rumah, sebagai pegawai syara, katakan kepada keluarga yang sakit, hadapkan ranjangnya ke arah kiblat. Yang diatur adalah ranjangnya orang sakit menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Rasulullah SAW mengatakan, al-Ka'batu qiblatun ahya'an wa amwatan. Ka'bah itu adalah kiblatmu dikala hidup dan dikala mati. Maka sunnah menghadapkan orang yang sakit menghadap kiblat. Kalau yang sakit masih bisa berbaring dengan lambung kanan menghadap kiblat, itu lebih afdal. Jadi kita sebagai pegawai syara jangan nanti tunggu somati baru mau urus jenazah. Kita tahu ada anggota kampung, orang di kampung sakit berat, sebagai pegawai syara datanglah. Mendatangi sambil mengarahkan keluarga, mengatur orang ini supaya posisinya nanti bila tiba ajalnya, dia dalam keadaan tawajjuh kiblat, menghadap kiblat. Itu pahalanya besar. Man dalla ala khairin ajruhu kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka orang yang kerjakan dapat pahala, yang memberitahu pun dapat pahala. La yanqusuhu syai'an. Tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang kerjakan. Berarti dua-dua dapat. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Menjenguk orang sakit. Nah, kita tadi sudah menjenguk. Apa kata Nabi? Idza dakhalta ala maridin famurhu ayyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Bila engkau menjenguk orang yang sakit, perintahkan. Ingat, perintah bukan minta. Bila engkau menjenguk orang yang sakit, perintahkan dia untuk mendoakanmu, karena doanya orang yang sakit bagaikan doa malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Tapi Ustaz, dapat lihat sudah sadar ini yang sakit. Mau suruh bagaimana Pak dia? Mau suruh bagaimana ini? Dia penapas korong. Pak, jangan hilang akal. Yang sakit boleh hilang akal, tapi yang hilang akal dengan yang masih ada akal, yang tidak hilang adalah perasaan, hati. Sentuh hatinya, berbisik kepadanya, Pak, Ibu, doakan saya ya. Walaupun dia tidak menjawab dengan kata iya, tapi hatinya mendengar, maka dia akan berkata, terima kasih kau sudah datang menjenguk. Semoga Allah kabulkan apa yang kau minta. Karena doanya kala itu seperti doanya malaikat. Tapi kita yang sehat
disuruh juga oleh kata Nabi, idza dakhaltum 'alal marid faqulu khairan fa inna du'a'akum ka du'a'il malaikah. Tapi bila engkau datang kepada orang yang sakit, minta orang sakit doakan engkau, dan engkau pun harus ucapkan doa-doa yang baik bagi yang sakit, karena doamu di hadapan Allah akan diaminkan oleh malaikat. Yu'minuna 'ala ma taqulun. Itu kata Nabi. Jadi yang datang mendoakan, yang didatangi mendoakan. Ad-du'a bid-du'a, saling mendoakan. Bisa dipaham Pak, Ibu? Kalau nak paham, solat kita di sini. Kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang yang sakit? Apa doa yang baik? Minimal doa yang baik ada di buku ini, sudah saya tulis. Minimal. Pegang di bagian-bagian tubuh orang yang sakit. Kalau dia sakit di bagian dada, ingat, lihat jenis kelamin. Jangan yang sakit perempuan, Pak Ustaz bilang pegang di dada. Lantengan. Ya. Pegang saja bagian yang bisa dipegang, yang oleh menurut adat kebiasaan itu masih wajar. Ya, kalau dia perempuan, peganglah tangannya. Walaupun sakitnya di dada. Apa diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairul asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillah ismuhu baraka was shifa. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi summun walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu kalau suka panjang-panjang. Kalau suka yang praktis, ada. Mudah-mudahan cepat baik. Selesai. Allah Tuhan Maha tahu semua bahasa. Jangan, yang penting jangan begini. Belum mati-mati ini. Itu bukan mendoakan, sumpah namanya itu. Jelas Bapak Ibu? Baik. Setelah kita mendoakan, kemudian pada besok lusa hari keadaan si sakit makin memburuk. Nah, memburuknya ini pegawai syara harus tahu apakah sakitnya mengantarkan dia menuju maut atau masih ada harapan untuk sembuh. Tandanya, nah ini tandanya pengalaman saya 37 tahun memandikan jenazah. 37 tahun. Semua bentuk jenazah sudah saya pernah lakukan. Pernah memandikan hanya tangannya saja, tubuhnya hilang. Pernah saya mandikan juga jenazah, otaknya keluar, isi perutnya keluar, dan banyak macam. Pengalaman inilah yang akan saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Supaya nanti ketika Bapak Ibu menghadap satu keadaan kondisi mayat, Ibu Bapak tidak khawatir, sudah ada pelatihan. Ya. Kalau juga ternyata masih bingung, jangan khawatir. Sesudah materi sebentar nanti, ambil nomor WA dan tanya di WA, Ustadz, begini. Kalau memang saya tidak jelas, coba Ibu video call. Saya mau lihat bagaimana kondisi mayat. Begitu ya. Tapi kalau ternyata saya tidak angkat-angkat, harap maklum, saya lagi ceramah. Pas habis ceramah, jenazah so habis. Berikut kita lanjut. Melihat tanda orang yang akan sakarat, perhatikan tarikan nafas. Sebelum tarikan nafas, perhatikan wajahnya, karena wajah paling cepat membaca tanda sakaratul maut. Ada orang pegang kaki, so dingin di bawah. Berarti so naik di roh. Itu roh itu kasihannya pernah naik turun. Yang naik turun itu cuma pendapatan.
Saya pahami. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, perhatikan bagian perutnya. Orang bernafas, kalau orang sehat, ya, dada dan perut bergerak, tandanya normal. Tapi kalau orang sudah mendekati sekarat, perut sudah diam, tinggal nafas di dada. Itu kalau sudah begitu, Quran mengatakan hatta idza balagatil hulqum, berarti dia tinggal menunggu ruh itu sampai di tenggorokan. Hulqum. Kalau sudah seperti itu, tandanya pertama, waktu sakit dia gelisah, balik kanan, balik kiri, atau apalah keadaannya yang menunjukkan dia gelisah. Ibu, tanda gelisah ini berbeda dengan gelisah orang susah tidur. Gelisahnya orang susah tidur banyak sebab. Pertama, belum terima gaji. Yang kedua, arisan belum tubus. Susah tidur itu, bayar utang. Tapi gelisahnya orang sakarat itu berbeda, ibu. Gelisahnya orang sakarat bukan dia tanya, mana ti asna, mana ti bapak, bukan. Dia tidak tanya begitu, Pak. Dia hanya melirik, dia pandang. Pandangannya kosong. Dia lihat. Ibu, dalam kitab-kitab mu'tabar seperti kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan, pandangan yang kosong yang menetap keluarganya, itu yang dia lihat adalah ruhnya kita yang sehat. Sambil dia berkata, beruntung engkau belum dipanggil oleh Allah. Itu pandangannya. Sehingga tetapannya kok kosong. Atau dia tiba-tiba seperti ada yang dia cari. Ada kan begitu? Seperti mencari sesuatu. Itu ibu, Pak, dia bukan mencari sesuatu. Dia melihat kata Quran. Perhatikan. Baca Quran surat Qaf. Dari mulai ayat 7 sampai ayat 23. Baca. Apa di situ disebutkan? Walakad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kami yang ciptakan manusia, kami tahu apa yang sedang melanda dirinya di saat menjelang sakratul maut. Karena saat itu kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itulah saatnya datang sakratul maut sebagai satu bukti kebenaran. Dan ketika itu terjadi, id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Seandainya kau bisa lihat turun dua malaikat penerima, kata Quran surat Qaf ayat 9. Apa itu? Yang satu duduk di kanan si calon mati, yang satu duduk di kiri si calon wafat. Ketika mereka sudah duduk sebagai malaikat penerima. Kenapa disebut malaikat penerima? Karena mereka bukan membantu mengeluarkan ruh. Itu bukan tugas mereka. Mereka datang lebih dulu untuk bersiap menerima ruh yang akan dikeluarkan. Oleh siapa? Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, kata Quran di ayat yang lain. Ia dimatikan oleh malaikat-malaikat. Ternyata orang mati, banyak malaikat yang keluarkan itu ruh. Bukan cuma satu. Satu itu cuma komandannya. Yaitu ja'at malakul maut, datanglah malaikat maut yang akan menarik ruhnya. Saat dia tarik keluar, kata Nabi, orang beriman dan orang yang durhaka, disitulah perbedaannya. Yang beriman mati bagaikan ditusuk 1000 pedang yang dicabik-cabik dengan tombak. Itu yang beriman. Nabi gambarkan dalam hadis sahih. Bagaikan apa? Jangankan ibu, bapak, saya atau yang masih hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang sakaratul maut 2 kali pingsan, Pak. Pada pingsan yang kedua, dia berkata kepada Siti Aisyah. Apa katanya? Ya Aisyah, khudil ma'. Wah Aisyah, ambilkan saya baskom air. Ketika Siti Aisyah bawa baskom air, Rasulullah celupkan tangannya yang mulia ke dalam air,
kemudian beliau usapkan ke wajah dan kepalanya sambil berkata, Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian ada sakaratnya. 2 kali pingsan Nabi. Orang yang nak pingsan, nyanda, langsung out. Ini gambaran kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu janji Allah. Setiap yang mati pasti akan merasakan siksanya kematian. Yang beriman maupun yang durhaka. Yang beriman saat itu dia butuh doanya orang hidup. Bagaimana caranya? Nabi katakan, Iqra'u Yasin ala mautakum fa innahu yahawwalallahu bihi. Bacakan orang yang akan mati di antara kamu dengan surah Yasin, karena berkahnya, kata Nabi, surah Yasin akan meringankan derita sakit orang beriman saat sakarat. Jadi itu maknanya kenapa baca Yasin. Bisa dipahami, Bu? Nah, Yasin wal Quran dan seterusnya. Makanya tadi dibuka dengan Quran surat Yasin. Ya. Setelah itu, perhatikan tarikan nafas. Ada 2. Ada tarikan nafas masih ada 2-3 jam atau mungkin semalam, dan ada tarikan nafas tinggal hitungan menit. Yang masih 2-3 jam atau semalam kelihatan dari tarikan nafas, yaitu nafas panjang. Begini nafas panjang. Itu Pak, masih ada 1-2 malam itu. Masih ada 1-2 malam. Kenapa? Karena masih berfungsi perut dan dada. Tapi kalau dia sudah mulai tarikan nafas pendek, hitungan menit itu jangan tinggalkan lagi. Kalau dia keluarga, bilang sama keluarga, sudah jangan tinggalkan. Dulu di samping, baca Yasin. Karena sudah tidak lama lagi. Tandanya bagaimana? Tandanya nafas pendek. Begini nafas pendek. Agak sedikit lama baru dia turun. Sudah pendek itu. Ketika sudah baca Yasin, pendeknya tarikan nafas disertai dengan ini mulai putih, ujung hidung. Ada tanda biru sedikit. Telinga sudah mulai putih, mulai menurun. Tenggorokan sudah tidak naik turun lagi. Itu berarti ruh sudah sampai di hulkum, tinggal ditarik keluar. Kalau sudah seperti itu, talkinkan 3 kali. Bukan talkin banyak kali. Berapa kali? 3. Pertama, perhatikan nafasnya. Waktu masih panjang. Talkinkan di telinga kanan. La ilaha illallah. Kenapa ada jeda? Karena orang sakit dalam keadaan sakarat, kata Nabi, dia sedang difitnah oleh syaitan. Syaitan datang untuk fitnah yang terakhir. Sudah ente tenang. Pokoknya terserah jo, Spanyol atau Argentina, karena kan ada pasang 200 kalamari. Syaitan datang dengan fitnah yang terakhir. Kenapa? Quran surah Az-Zukhruf ayat 27. Allah gambarkan itu. Apa itu? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang suka melanggar aturan-aturan agama Allah, maka Allah akan jadikan di kala hidupnya syaitan sebagai sahabatnya. Berarti kalau sahabat cari sahabat. Ketika dalam keadaan sudah sakarat, syaitan datang sebagai qarin, sebagai sahabat. Sudah, ente ini kan paling banyak piara ayam menyabung, paling banyak Filipin, kadang-kadang Bangkok, Biskedo, Bingo-bingo, dan sebagainya. Sudah tenang, dan sebagainya. Ini minta maaf ya, ini cuma contoh. Itulah fitnah terakhir. Maka kenapa ada hadis yang mengatakan, walaupun dhaif, mengatakan bahwa orang sakarat haus. Hausnya itu bukan minta air, bukan. Hausnya itu kering tenggorokannya, sama dengan orang yang ketakutan. Orang kalau takut kan kering tuh.
Seperti itulah dahsyatnya sakaratul maut. Sehingga kering tenggorokannya. Hadis kemudian mengatakan, datang iblis laknatullah alaih atau syaitan menawarkan air. Ini ente punya haus, anak kasih. Tapi kalau bisa katakan hanya saya yang bisa menolongmu, berarti syirik. Disitulah Nabi bilang, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ingatkan saudaramu yang akan wafat. Syaitan ada di sampingnya, cuma kau tidak lihat. Ingatkan bahwa hidupnya alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah taala min al-abidin. Dengan la ilaha illallah dia hidup, dengan la ilaha illallah dia wafat, dan dengan la ilaha illallah dia akan dibangkitkan di yaumil mahsyar kelak nanti. Ingatkan itu sebagai saudara muslim. Maka talqinnya la ilaha. Lihat kalau dia merespon, ada gerakan tangan atau ada lidahnya walaupun sudah kondor, sudah berarti dia ikut. Baru sebutkan illallah. Kenapa itu la ilaha? Karena saat itu syaitan datang dengan fitnah. Mau itu atau ini? Ketika kita mengatakan la, tidak, ilaha, Tuhan tidak ada, syaitan bilang ini dan illallah, kecuali Allah. Maka tertolak saat itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bisa jelas? Bukan begini. Abah, la ilaha illallah, abah, la ilaha illallah. Nabi bilang dia dalam keadaan sibuk dan dalam keadaan takut. Kemudian ditambah-tambah dengan kita menambah-nambah urusan. Laqinu mautakum bila ilaha, sedikit illallah di kanan. Perhatikan kemudian nafasnya dia mulai narik, mulai agak panjang. Tadi begini. Mulai. Sudah pertengahan itu. Talqin lagi di sebelah kiri. La ilaha illallah. Ada isyarat dari yang sakit. Entah itu mata, entah tangan, atau dia diam. Tapi pasti mesti ada tanda kalau dia ikuti. Jadi paham? Kapan talqin yang ketiga? Talqin yang ketiga ketika nafasnya sudah pendek. Mata lurus. Talqin lagi. La ilaha illallah. Selesai talqin. Tinggal mau dilihat di mana nafas terakhir. Apakah pada waktu tarikan ke atas tidak kembali lagi, berarti dia tarikan ke atas, wafatnya di situ. Atau sudah tidak kembali lagi, sudah selesai. Kalau itu sudah ada, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangan Anda letakkan di matanya yang terbuka sambil menarik, tutup, karena setiap yang mati terbuka matanya. Kenapa terbuka? Rasulullah jawab. Rasulullah katakan innar ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Setiap ruh ketika keluar dari jasad, mata akan mengikuti arah keluarnya ruh, makanya dia ke atas. Ingat, pandangan manusia terakhir di dunia ini ketika dia melihat ruhnya Allah keluarkan. Itu kata Nabi. Silahkan kau lihat keindahan dunia dan segala isinya. Nikmati apa yang kau dapat nikmati di dunia ini. Tapi ingat, pandanganmu terakhir adalah ketika kau lihat ruhmu Allah keluarkan. Jadi itu kata Nabi, ucapkan Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Ya Allah, matikan dia tetap berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sudah tertutup, baru Anda doakan. Kalau laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bisa jelas Ibu? Pak? Selesai tugas pegawai syarat. Untuk pertama, dari sakit sampai wafat. Karena waktu sakit sudah diatur menghadap kiblat. Waktu sudah akhir-akhir nafas sudah dikondisikan talqin dan apa?
ingatkan bahwa kematian sudah dekat. Setelah itu tinggal menunggu kesepakatan keluarga, jam berapa dan kapan akan dikuburkan. Bisa dipaham? Kalau bisa ingatkan supaya jangan lebih dari 5 waktu. Kenapa begitu? Tadi sudah dibaca hadisnya. Kalau orang baik, dia berkata, cepat bawa, karena dia telah menunggu janji Allah, dan seterusnya. Bisa dipahami, Bu? Pak? Nah, berikut, ketika sudah selesai, keluarga sudah sepakat, besok jam 9 pagi, mungkin dia meninggal malam ya, besok jam 9 pagi akan dikuburkan. Apa yang harus dilakukan? 2. Pertama, cari petugas untuk menggali kubur. Ada doa di sini. Doa pertama kali menggali kubur. Ya. Saya bacakan. Ketika kita akan menggali kubur, ini doa yang diajarkan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah. Riqabana wa riqab hadzal mayyit minan nar. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala hadzal mayyit waj'al qabrahu rawdatan minal jannah wa la taj'alhu lahu hufratan min niran. Wa sallallahu ala khalqi khairi khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama kali mau gali kubur. Kalau orang-orang tua kita dulu, dia kasih garis tanda, dia baca doa, dia tanda. Nah, tanda itulah batas kita menggali. Itu benar apa salah? Kalau tidak melanggar syariat, silakan. Kan tidak melanggar syariat. Lakukan dan jangan baku ambil. Oh, itu sesuai syariat. Ini bid'ah. Subuh mayat baku ambil orang di situ. Lakukan selama tidak melanggar syariat. Kemudian setelah petugas sudah ada, sudah liang lahat kubur sudah tergali, berarti tugas bapak ibu sebagai pelaku penyelenggara jenazah, siapkan kain kafan dulu, atur dulu kain kafan. Nanti sebentar habis asar Ustaz ya, Ustaz Rijal, asar ya, kita akan kasih bagi kain kafan untuk masing-masing praktek dan saya akan evaluasi. Makanya perhatikan ini materi, karena nanti akan dibagi kelompok, ditanya satu-satu. Kalau di penapas sebuah begini, bagaimana ibu mau bikin? Nah, kalau dapat jawaban ada hadiah. Kalau tidak jawab, sudah banyak sabar. Setelah kain kafan disiapkan, diatur bagi laki-laki berapa lembar, bagi perempuan berapa lembar, dan bagaimana cara mentata dan mengaturnya, baru bapak ibu suruh angkat jenazah ke tempat pemandian. Disitulah berlaku hukum tegas dan jelas. Kalau keluarga berpaksa, suruh orang kasih mandi, supaya besok-besok jangan jadi contoh. Karena apa? Bapak berikan kelonggaran, bapak juga harus menanggung dosa ketika itu tersebar di media sosial. Yang lebih dahsyat Pak Ibu, cara dia mau foto begini, klik, karena ini video. Saya mau tanya, kalau bapak mandi suka saya foto? Ibu, kenapa tidak mau? Sedangkan bapak ibu masih hidup tidak mau, cuma sayang dia sudah mati, dia tidak bicara. Baru ditambah disebar-sebarkan lagi. Belum lagi ditambah dengan fitnah. Saya kasih tahu bapak ibu ya, itu fitnah, itu kalau 3 orang bersaudara, itu fitnah di tengah, anak di tengah. Kalau fitnah PKK, al-ifku namanya. Fitnah PAD, ghibah. 3 bersaudara ini, satu bapak satu mama orangnya. Apa itu ifku? Ifku yang paling tua, yaitu hadisul ifki. Hadisul ifki itu Quran surah An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum wa la tahsabuhu syarran lakum wa huwa khairul lakum. Dan sesungguhnya orang-orang yang datang kepada engkau membawa berita dusta,
Orang-orang itu dari kalangan kalian juga, dari orang-orang yang di dalam tadi itu. Kemudian dia menyebar-nyebarkan berita itu. Jadi bedanya fitnah dengan berita bohong ada. Kalau fitnah, dia menyebarkan, tapi dia tidak peduli orang percaya atau tidak. Itu fitnah. Yang penting terus ambon. Sepaham? Kalau hadisul ifki beda. Sudah dusta dan dia berusaha meyakinkan orang ini bahwa itu betul. Masa nggak percaya? Kita bersumpah demi Allah. Pokoknya dia ini begini-begini. Ah, nyatanya percaya. Sudah jauh, kok nggak percaya? Tuh tak panggil ini. Dia panggil tamang. Coba cerita begini-begini. Ah, sudah. Apa kata Quran? Usbatum minkum. Saling baku-baku panggil untuk membuktikan kedustaan bahwa itu betul. Itu fitnah PKK. Kalau fitnah, mana tahu. Ini begini. Cukup. Habis itu dia kasih tinggal. Mau percaya atau tidak, believe it or not, you can try. Jelas tak? Tapi ada DP adik yang bungsu, ghibah. Ini baru bicara DP jenis, belum bicara soal DP dosa, DP dosa itu. Ghibah, apa itu ghibah? Terambil dari kata ghaba yang artinya gaib. Nabi berkata kepada sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Allah wa Rasul a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa Nabi bilang? Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu yang dia tidak suka dibicarakan. Walaupun itu benar. Sahabat bertanya, "Fina ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kita bicara barang betul?" Nabi bilang, "Sekalipun betul, tapi kalau yang kau ceritakan tidak suka, itu ghibah." Contoh, ini Pak Ibu ini rajin sekali dia jaga datang, cuma ini sudah 2 kali pertemuannya tidak datang. Yang di sebelah, ini Ibu, ketamang di sebelah bilang, "Iya kan, dia jaga datang dia 2 kali ini." Yang dengar di belakang bilang begini, "Oh, dia ada urus DP anak di pendaftaran." Kira-kira ibu yang dibicarakan mau dibicara begitu? Tidak mau. Tapi kan barang betul, ibu tidak pernah datang 2 kali. Kenapa ibu tidak mau? Karena ibu tidak suka urusan pribadi dibawa di perhimpunan. Ghibah itu. Baru Nabi katakan, nah perhatikan ini dosanya. Kita ambil yang dosa paling kecil saja ini, di ghibah. Nabi bilang, ketika Siti Aisyah berkata, "Oh, si Ummu Habibah orangnya begini-begini." "Cukup Aisyah," kata Nabi. "Sekiranya kata-katamu itu dicelupkan di lautan, kau lihat lautan akan berubah karena dahsyatnya dosa itu." Baru Nabi berkata, "Al-ghibatu asyaddu minaz zina." Dosa ghibah itu lebih dahsyat daripada dosa berzina. Ada wanita salehah, ibadah 5 waktu, suka berghibah, setiap hari dia dapat dosa lebih dahsyat dari berzina. Berarti dosanya lebih banyak daripada tambio. Tahu tambio? Tidak usah dibahas. Itu saya perlu sampaikan. Kemudian masih berapa jam Ustaz? Masih 49 menit. Baik, masih ada kurang lebih 49 menit. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama perwakilan dari Desa Masjid. Baik Ustaz, ya ada kira-kira Tisu. kurang lebih 3 pertanyaan. Yang pertama, bisa diberikan sedikit ilmu kiat-kiat kita pergi melihat orang sakit. Tadi kan Ustaz sudah memaparkan bahwa doa untuk menjadi orang sakit itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Kiranya ada satu yang diberikan ke kami, doa dalam berbentuk bahasa Arab yang sederhana, yang tidak panjang dan tidak pendek. Kiranya biar kami yang ada di sini tidak rugi, ada ilmu yang kami bawa pulang.
Yang kedua Ustaz, mengenai talqin. Talqin itu ada dari penjelasan itu ada sekitar 3 kali. Yang pertama itu di telinga kanan, yang kedua di telinga kiri. Kebetulan yang ketiga itu Ustaz belum menjelaskan di mana posisinya. Berakhir di kanan. Di kanan. Kembali ke kanan. Oh, kembali ke kanan. Oh, baik, terima kasih. Jadi itu begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama ya tadi. Itu nantikan besok. Yang penting ikuti dulu penjelasannya. Besok sudah ada semua di sini Pak. Yang tidak ada di sini tinggal doa makan. Kalau doa mati-mati ada di sini semua. Jadi tetap Bapak bawa pulang nanti. Akan dapat Pak. Tapi besok Ustaz ya. Di acara Iftar Akbar di mana? Masjid At-Taqwa. Itu ada uang transport dikasih ya. Makanya itu ID card simpan karena itu bukti untuk besok untuk dapatkan uang transport dan buku sertifikat sudah mengikuti pelatihan penyelenggara jenazah. Ya, kalau tidak ada itu biar kita tahu ibu ada hadir dia bisa dapat. Kalau tidak ada bukti. Nah, baik. Apa namanya? Sudah ada Pak, sudah jelas ya. Insya Allah ada. Bahkan di sini tinggal kita pilih mau yang panjang ada, mau sedang ada doanya, mau yang pendek ada. Ada? Coba. Boleh? Siapa namanya kita? Doa. Siapa yang setel ini? Coba kasih tunjuk doa. Doa apa namanya itu? Ketika sakit. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati teman-teman yang kami hormati. Nama saya Suryo Pak Ustaz. Saya dari Desa Montoro. Ini soal mayat sebelum dikubur Ustaz. Kami disolatkan dulu. Kalau saya tidak salah mendengar dan tidak salah, itu kan hadis Nabi itu katakan bahwa jangan sholatkan yang tidak sholat. Kalau diluruskan Ustaz kalau karena ada sebagian orang yang datang ke masjid itu cuma setahun 2 kali, hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini ancaman itu kan jadi beban sosial juga bagi calon penyelenggara. Akan ada tekanan dari masyarakat. Kenapa yang tidak disolatkan? Ada gitu juga. Ada mas juga yang mengatakan itu. Kalau meluruskan kalau saya yang kedua Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, ini masalah jenazah sudah dikubur, sudah menjelang penguburan Ustaz. Kalau saya tidak salah baca itu hadis Ustaz, katakan bahwa ini orang yang sempat berhubungan suami istri semata tidak boleh turun di liang lahat menerima jenazah. Kalau saya tidak salah baca itu. Nah, saya melihat ini tidak pernah diingatkan oleh penyelenggara kepada, kalau memang ini benar Ustaz, saya tidak pernah mendengar dan melihat penyelenggara mengingatkan ini kepada orang yang turun di kuburan itu Ustaz. Yang kedua, yang ketiga Ustaz, boleh ini fenomena orang yang menggali kubur Ustaz. Bukan tadi dibilang ada yang doa menggali kubur. Saya pernah mendengar orang yang bercerita dan itu penyelenggara juga yang bisa jadi imam juga di desa. Itu ada orang yang menggali kubur disuruh dibeli miras, tertikus misalnya. Nah, itu digali kuburnya tapi mereka doping dengan iman. Nah kira-kira bagaimana itu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi
apa tadi? Menyolatkan jenazah Ustaz. Orang yang Tidak sholat. Orang yang tidak sholat kalau mati tidak usah dimandikan dan disolati. Kan begitu maksudnya. Maksudnya tidak usah fardu kifayah. Karena orang tidak sholat itu orang kafir. Kan begitu. Alasannya karena dia, ya. tapi tidak sholat Pak. Jangan dulu muslim. Sebab yang tidak disolati itu hanya jenazah orang kafir. Terus bagaimana mau bilang muslim? Dan begitu maksudnya sebenarnya. Baik, saya jelaskan apa yang dimaksud kafir dalam hadis dan apa yang dimaksud kafir dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi mengatakan, man taraka salatan fardhan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang memang sengaja dan memang tidak mau melaksanakan salat 5 waktu dengan sengaja, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kafir yang nyata. Maka di situ tidak ada kata kafar tapi jihar, yang artinya kekafirannya itu tidak membuat gugur fardu kifayah ketika dia mati. Oke. Karena kafir dalam hadis itu, kafir dalam ayat Quran, perhatikan. Awan itu orang Arab bilang kafir. Kebun kafir. Kenapa? Karena kafir itu dari arti menutupi. Awan menutupi masuknya cahaya matahari ke bumi, maka disebut kafir yang menutupi cahaya masuk ke bumi. Tanah yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman sehingga tidak kelihatan itu tanah, berarti tanaman menutupi tanah, disebut kafir. Petani disebut kafir, bahasa Arab. Kenapa? Karena petani menutupi tanah dengan bibit. Itu makna kafir dari segi bahasa. Orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak menerima Allah sebagai Tuhan Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, berarti dia menutupi kebenaran bahwa Allah Tuhan Maha Esa. Ingat, semakin tidak percaya kita kepada Allah, semakin jelas bahwa Allah itu ada. Kenapa? Tidak ada orang mengingkari sesuatu yang tidak ada. Yang diingkari sesuatu yang ada. Nggak ada utang, nyanda. Padahal ada kelamari bapinjam. Mengingkari sesuatu yang ada. Berarti orang kafir mengingkari adanya Allah, itulah bukti bahwa Allah itu ada. Dari mana? Dari ketidakpercayaan dia itu, karena dia mengingkari sesuatu yang ada, yaitu Allah. Orang seperti ini, pertama sudah tidak satu agama. Yang kedua, apalagi musambayang, tidak boleh disolati. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat tentang itu. Ya, Imam Ahmad bilang apa? Tidak usah dipedulikan. Dia tidak bilang jangan disolatkan, dia usah dipedulikan. Imam Syafi'i bilang tidak. Dia itu muslim al-munafik, bukan muslim kafir. Jadi paham ini Pak? Berarti kita sebagai petugas tetap selama dia mati dan kita ketahui muslim, kita mandikan, solatkan, kafani, solatkan, kuburkan. Bisa dipaham Pak? Pertanyaan yang kedua tadi. Orang yang menerima Ya, orang yang menerima mayat di liang lahat. Katanya kalau suami istri, tunggu, yang berhubungan ini yang mati atau yang Oh, saya kira yang mati. Mesti jelas. Karena kalau yang mati Bapak tanya, saya tidak ada jawaban. Karena belum pernah ada yang mati. Berarti petugas yang mau gali kubur semalam berkumpul dengan istri, belum sempat mandi wajib. Ya, mari kita dengar hadisnya. Nabi mengatakan, innal malaika la tadkhuluna baitan fihil junubi. Malaikat tidak akan pernah masuk di rumah ketika orang ada junub yang menunda-nunda mandi wajib. Jadi kalau nunda-nunda, sudah ini malam
Pak itu paksa lu buat ini, sudah nanti besok pagi baru kita mandi. Selama itu malaikat tidak akan masuk di dalam rumah itu. Karena yang junub tidak cepat-cepat mandi junub. Tapi Ustaz, masalahnya ini dingin. Kalau kemarin kita baru dapat asam urat sedikit dengan tercampur-campur lain, maka boleh mandi dengan air hangat. Mempercepat mandi junub. Ada lagi habis haid. Habis haid, dia berhenti haid jam 12, pas waktu sholat. Sudah nanti sebentar asar di baru mandi. Itu dosa. Kenapa? Dia telah melewati sholat duhur. Padahal dia boleh kerjakan sholat duhur dengan mandi wajib. Dia kerjakan sholat mandi wajib asar, dia kerjakan sholat asar, dia dapat dosa sholat duhur yang dia tidak kerjakan karena menunda-nunda junub. Itu dalam kitab Talbisul Iblis dijelaskan itu. Jadi pertama, itu sebabnya sampai orang bilang kalau belum mandi jangan terima barang bersih. Ini kan sudah suci. Sudah suci, yang orang sudah itu kan namanya sudah disucikan, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan lagi. Kemudian yang berterima itu junub di bawah. Kalau tuh orang mati boleh bicara, dia bilang, keluar ngana, masih bobo junub ngana. Seandainya, walaupun itu tidak salah, cuman sebaiknya dihindari. Makanya sebagai petugas syarat tegas dan jelas. Tegas mengatakan siapa yang mau gali kubur, sebaiknya cari dari orang sendiri. Jadi misalnya di desa ini, oh saya nanti yang pimpin, nanti yang gali kubur ini, yang ini, dikasih tugas lah, diatur supaya bisa terhindar dari tadi. Yang ketiga apa tadi Pak? Tapi yang menggali kubur, yang yang gali kubur, minuman keras. Mari perhatikan hadis Rasul. Idza jaa yaumal qiyamah kharaja syai'un min jahannam ismu harish wa huwa min waladil aqrab tuluhu minas sama'i ila ardi wa tuluhu minal masyriq ila al maghrib wa urduhu minas sama'i ila al ardi wa qalatil malaikatu ya huraish ila aina tadhhab qal ila al arasat liman tatlub hunak atlubu khamsata nafar. Asyirku billah, tarikus salah, syaribul khamr, aqul walidain, al-mutakallim yatakallam bi kalamid dunya fil masajid. Kelak ketika hari kiamat nanti manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar, kata Nabi, Allah akan keluar dari liang neraka jahanam seekor binatang yang panjangnya dari timur sampai barat, besarnya antara langit dan bumi. Dia merupakan anak kalajengking dari kalajengking api neraka jahanam. Ketika dia keluar, malaikat menghadang dan bertanya. Namanya kata Nabi Huraish. Apa kata malaikat? Ila aina tadhhab ya Huraish? Kemana kau mau pergi? Apa kata Huraish? Ilal arasat. Saya mau pergi ke padang mahsyar. Liman tatlubu hunaka. Siapa yang kau cari di situ? Dia bilang saya cuma mau cari 5 orang. Atlubu khamsata nafar. Cuma 5. Yang pertama, asyirku billah. Orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, tarikus salah. Orang yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu. Yang ketiga, mani'uz zakah. Orang yang tidak mau keluarkan zakat. Baik wajib maupun sunnah. Bonggili. Yang keempat, aqul walidain. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kelima, ini yang kelima paling banyak ini. Yaitu siapa? Al-mutakallimu yatakallam bi kalami dunya fil masajid. Orang yang suka berbicara urusan dunia dalam masjid. Ini 5 orang yang akan dicari. Termasuk cabut arisan dalam masjid dengan alasan majlis ta'lim. Masuk itu. Majlis ta'lim urusan agama, arisan urusan dunia. Bahkan ada hadis sahih yang mengatakan, jikalau engkau dapati suatu saat ada seseorang yang mencari-cari barang hilang di masjid, katakan, doakan, semoga barangmu kau tidak ketemukan. Kenapa? Karena hukumnya makruh.
berbicara urusan dunia dalam masjid. Itu tadi syaribul khamar, yang minum minuman keras tadi. Kira-kira kalau dia gali kubur bagaimana? Masuk di hadis tidak itu? Nah, makanya petugas mesti tegas dan jelas. Bisa dipaham, Pak? Tapi Ustaz, masalahnya ada yang membagali cuma koran dia sendiri. Bagaimana Bapak Muhammad? Masalahnya cuma ada yang membagali. Atur dulu, Bapak atur dulu. Bagaimana itu kira-kira? Rata-rata begitu Ustaz. Fenomena sekarang itu kita, kalau saya perhatikan di desa saya juga, Sama. ada yang tukang gali kubur. Cuma dia. Iya, peminum. Iya. Kalau orang lain yang tidak mau minum, tidak mau bagali. Kurang. Ada DP solusi. Ada solusi, Pak. Ada solusi, Pak. DP solusi begini. Perhatikan syair. Ini syair, perhatikan syairnya. Kullu syai'in bil fulus tumbus, amma bidal fulus manfush. Tiap sesuatu kalau ada doi tumbus, kalau ada doi mampus. Kasih doi patu orang yang nak berminum, kenapa doi kena gali tu kubur? Pasti dia gali. Kullu syai'in bil fulus tumbus, amma bidal fulus manfush. Kenapa harus cari yang gratis? Oh, masalahnya yang mati ini orang miskin. Untuk apa itu? Uang kas masjid. Justru kalau di kampung saya, Ya. Tunggu dulu Pak, orang ini mau tanya jawab atau mau ku ambil? Ya, silakan. Coba fokusin. Ya. Silakan. jadi Pak, justru di kampung saya, yang petugas penggali kubur ini sering mereka incar Pak, karena ada envelope di situ, ada sedekah dia. Oh, baik. Sudah. Tapi di situ ada tanda-tanya Pak, yang orang yang merebutkan penggali kubur ini justru masuk di kategori orang yang meminum. Baik. La'anallahu asyarat min syurb. Allah melaknat, kata Nabi, 10 orang yang berkaitan dengan minuman. Al-mu'tasir, yang berperas. Al-ihtimal, orang yang berpikul, yang pilih akang. Wajalisil jan, orang yang duduk berteman. Dia tidak berminum, cuma duduk berteman. Wasyaribul khamar, orang yang berminum. Orang yang kasih pinjam gelas, orang yang kasih tampah. 10 golongan ini dia dosa sama dengan minuman keras. Itu hadis sahih itu. Jadi kurang rasa-rasa ya no, dapat pahala fardu kifayah, dapat dosa, dapat tampah begitu. Serta baku timbang kosong. Balance. Jadi tegas, jelas. Boleh? Silakan kalau ada yang lain. Jangan orang yang sama. Iya. Jangan orang yang sama. Oh, jangan dulu orang yang sama, Pak. Iya, orang yang sama ini memang cari gara-gara. Silakan lanjut, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami di Desa Bogor. Kami menanyakan tentang permasalahan dalam penggalian kubur. Dan tadinya sudah disampaikan untuk menggali kubur itu pada perkara yang pertama sudah disampaikan. Tapi biasa di kampung katanya untuk menggali yang lahat itu adalah haknya sendiri. Kalau pendapat orang lain itu sudah diniatkan daripada perkara yang pertama. Nah dari kedua pendapat ini kami minta penjelasan yang sebenarnya yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Juwita, itu yang bagian doa menggali kubur. Ada situ? Doa menggali kubur. Baik. Jadi lafaz doanya sudah ada di sini Pak semua. Nanti kan dibagi. Jadi kalau bisa yang bersedia untuk jadi penyelenggara jenazah, kalau ada waktu jangan kasih habis di HP itu waktu kasih. Ambil ini buku mulai hafal-hafal sedikit-sedikit doa. Cara menghafal yang cepat. Nah, cara menghafal yang cepat.
jangan dihafal. Itu cara menghafal yang cepat, jangan menghafal. Kalau Anda menghafal pasti lupa. Heran toh? Suruh menghafal pun jangan menghafal. Apa yang mau dihafal? Bapak Ibu jangan dihafal, tapi dibaca ulang-ulang sampai hafal. Bukankah surat Yasin jadi lancar? Hampir setengah hafal karena diulang-ulang dibaca. Begitu metodenya. Dulu waktu saya sekolah dulu masih di madrasah, guru saya bilang jangan menghafal. Bagaimana ini? Ulang-ulang baca. Berapa kali minimal? 40 kali. Baca ulang-ulang. Tapi ini 2 halaman bolak-balik 40 kali Ustaz, sudah sampai yang orang. Cari waktu diulang-ulang. Itu caranya Pak. Jadi ada buku nanti dibagi, dibaca-baca ulang-ulang doanya. Terutama yang doa-doa saja ya. Seperti ini. Di sini dia bilang doa saat menggali kubur. Bismillahi wa ala millati sunnati Rasulillah. Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi wa akrim nusula wa wasi' madkhala wa wasi' lahu fi dhabri. Dengan nama Allah dan atas agama Rasul dan sunnah, ya Allah bukakan pintu langit-langit untuk ruh jenazah ini. Muliakan tempatnya, luaskan tempat masuknya, dan lapangkan alam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gali. Kenapa doa ini diajarkan? Iftah abwabas sama, ya Allah, sebentar lagi jasad akan masuk di liang lahat ini. Bukakanlah pintu-pintu langit. Yang ke tanah, kenapa disuruh buka yang di atas? Kan berbeda ini. Yang mau ditanam di tanah, tapi yang diminta dibukalah langit. Yang masuk jasad yang akan ke atas adalah ruh. Apa kata Nabi? Nafsul mu'min mu'allakatum bainas sama'i wal ardi hatta yuqda anhu dainahu min ahli. Sesungguhnya roh orang beriman akan tergantung antara langit dan bumi, ditolak bumi dan tidak diterima oleh langit selagi dia mati membawa hutang yang tidak diselesaikan ahli keluarganya. Makanya saya anjurkan banyak-banyak berhutang. Supaya setengah mati mau ke atas, siksa mau ke dalam. Teman, ini doa. Yang kami pertanyakan oleh Pak Ustaz, pada saat penggalian liang lahat itu katanya kalau kami dapatkan di kampung ada lapangnya tersendiri. Penggalian liang lahat kubur, kemudian liang lahat yang akan baik. Orang tua di kampung daerah Gorontalo ini itu banyak belajar tentang tasawuf. Tapi orang dulu punya tasawuf benar. Nanti sampai 4 orang ini baru jaga tambah kurang. Betul tidak? Itulah gunanya kita kembali ke syariat. Supaya syariat itu dia luruskan. Itu betul, itu ada. Tapi sebaiknya begini. Contoh. Bapak mandi junub kalau junub tidak? Kalau bapak junub, mandi junub tidak? Kenapa mesti mandi junub? Karena ada junub. Junub itu dosa, itu najis apa bukan? Jangan jawab bapak yang saya tanya. Junub itu najis apa bukan? Mana dia najis? Najis itu kan ada 3. Warnanya, baunya, rasanya. Orang junub ada baunya? Ada rasanya? Ada warnanya orang junub? Yang mana dia warna orang junub? Kung mana dia bau? Kok apa dia rasa? Jadi najis itu ada 2. Najis ma'nawi dan najis hissi. Apa itu najis ma'nawi? Yaitu najis karena junub, karena haid, karena nifas, karena mimpi basah. Itu namanya najis ma'nawi. Ada lagi najis hissi, najis yang ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Itu yang kita lihat, itu najis hissi, najis zahir. Berarti ketika kita mandi junub, itulah cara membersihkan najis batin, yaitu junub. Sedangkan membersihkan najis zahir, menyiram air, mencuci. Kalau najis berat, 7 kali. Pertama dengan tanah, baru yang 6 kali dengan air. Bisa paham? Nah, itu
Kalau sudah bicara batin, itu biasanya tarekat. Nah, tarekat bagaimana? Tarekat bilang kalau cuma ngoni syariat cuma di kitab, kita bakar itu kitab dengan hakikat. Ulama syariat dengar, ulama syariat bilang, baik-baik dengan. Apa dia jawab? Nahnu nahkum bil zahir wallahu yatawalla sarair. Kami ulama syariat menetapkan hukum berdasarkan yang zahir, yang hakikat kami serahkan kepada Allah. Ulama tasawuf bilang tidak. Orang kerjakan syariat, baru orang pelajari hakikat. Itu orang dulu. Orang sekarang, dia dapat tasawuf, pertama di Google, yang jelas dia ambil di YouTube, baru dia pertegas di Instagram, baru dia tutup dan TikTok. Makanya dia pertarekat ala TikTok, ala Instagram, ala YouTube. Maka perlu kita belajar syariat supaya hakikatnya sempurna. Betul tidak? Suatu saat ada begini, satu orang tua, ya kita maklumlah. Dia bilang, Ustadz, kita orang ini tidak perlu syariat, kita orang ini perlu hakikat. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz makan pisang, makan DP kulit atau DP isi? Kita bilang kagak ini. Saya bilang, saya mau makan pisangnya tidak ada, cuma yaki yang makan kulit dengan sapi. Kita makan DP isi. DP isi itu tuh hakikat. DP syariat buang kulit. Kata orang tua tadi, mau baku ambil orang tua, nyenak mau baku ambil setengah mati, terpaksa prokololo jawab dengan prokololo. Saya bilang, Abah, betul Abah bilang, kita ambil dia ambil pisang satu, saya ambil pisang dua pisang. Yang satu kita kupas di kulit, yang satu masih dengan kulit. Kita buang di lantai. Baru kita bilang, Abah makan yang mana? Yang ada kulit atau yang ada kulit? Dia bilang, bodoh anak kau mau makan yang ada kulit, sekotor itu. Hakikat makan. Dia berpikir, iya bang. Maksudnya syariat melindungi hakikat sehingga aman untuk dimakan. Kulit syariat menutupi hakikat, dengan itu kita manfaatkan. Jangan dikasih pisah. Salat lihat matahari, sesambayang. Bagaimana mau sembahyang hakikat kalau yang jadi wajib tidak nampak? Yang betul orang tua-tua dulu kita. Orang-orang tua dulu kita pahami hakikat dan tarekat itu benar. Makanya orang jadi wali. Orang jadi wali nikah. Sudah cukup? Boleh? Silakan, ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya jawab pertanyaan. Ini persoalan akan dikubur Pak. Pak, ini terakhir. Iya, kelas. Baik. Mohon maaf Pak, sebentar dulu. Saya sempurnakan pertanyaan Bapak tadi itu. Jadi kalau ada doa-doa tadi yang lain-lain dan sebagainya, tidak mengapa selama di situ masih makna doa, bukan memakai. Kalau masih makna doa silakan, tapi jangan juga tinggalkan syariat supaya Oke, silakan Pak. Pertanyaan kami adalah persoalan agar itu selama ya dibandingkan di yang lahar. Sering ditemui di lapangan bahwa adan itu ada dua yang laki-laki bisa berlaku salah, karena yang perempuan di tengah di terlihat dalam keadaan jongkok. Jadi kami minta penjelasannya yang sesuai dengan kajian. Baik. Kemudian yang kedua, ditemui di lapangan juga tauhid dengan tahlilan itu dilaksanakan bersamaan atau sesuai dengan kajian. Baik. Yang pertama pertanyaannya tentang tasawuf. Itu mengarah ke tasawuf, yaitu azan di kubur. Bapak bertanya, azan dikubur ya? Kemudian qamat dikubur juga. Sedangkan azan itu untuk orang hidup, begitu kan? Bukan untuk orang mati toh. Baik.
Pertanyaan Bapak saya tanya sama ibu-ibu. Perhatikan ini, jawaban ibu-ibu itu dia jawab. Ibu, ada yang di sini yang sudah pernah melahirkan? Sudah melahirkan semua ini? Hah? Jangan jawab tertawa, saya dapat tanya ini. Ya, saya tidak tanya yang ada suami yang tidak saya tanya pernah melahirkan. Baik, saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Apa bayi yang lahir harus menangis? Ada di sini ibu yang pernah melahirkan, dia punya bayi tidak menangis? Dia bawa diam. Apa menangis itu wajib bagi bayi? Kalau seandainya ibu melahirkan bayi tidak menangis, biasanya bidan kampung atau suster bikin bagaimana supaya dia menangis? Dicubit, dipakar. Jadi baik dokter maupun ibu seakan-akan merasa bayi yang lahir tidak menangis. Itu tidak sehat. Kalau sehat dia menangis. Ij'al yawma mautika dhahikan wan nasu haulaka yadhku. Apa artinya? Jadikanlah hari kematianmu di saat manusia bersedih dengan kepergianmu, tapi engkau pergi dengan senyum. Artinya, berapa bulan ibu mengandung anak? Perhatikan Pak ya, ini jawabannya. Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Waktu selama 9 bulan 10 hari, kalau itu bayi menangis, bayi lapar, bayi mau buang air, ibu urus. Dia makan bagaimana ibu? Dia minum bagaimana? Dia buang air bagaimana? Dia bernafas bagaimana? 9 bulan 10 hari, ibu cukup bawa saja di perut, tidak berurusan dengan makan dan minumnya si bayi. Betul tidak? Waktu dia lahir, dia menangis. Kenapa dia menangis? Itu doa si bayi kepada Allah. Ya Rabbi, 9 bulan 10 hari aku tidak perlu menangis hanya karena lapar, dan aku tidak perlu berteriak hanya karena haus. Engkau siapkan itu semua dalam rahim ibuku. 9 bulan 10 hari. Inilah surgaku. Ketika keluar dia menangis. Lapar mesti menangis, mengantuk mesti menangis, minimal mesti ada usaha baru dapat pertolongan. Di perut tidak perlu usaha. Itulah surga yang kelak nanti akan kita dapatkan. Tashtahi anfusukum, kata Quran. Di surga akan kau dapati semua apa yang kau mau. Sebagaimana surga dalam rahim ibu. Makanya ketika dia menangis, Nabi bilang, azankan bayi yang baru lahir di telinga kanan. Ingatkan, kalau kau suka dapat surga yang abadi, kerjakan sholat. Tidak mempan, ingatkan dengan qamat. Qamatis salat. Sholat sudah akan dimulai. Sudah cukup. Bisa dipaham? Sebagai kesimpulan, artinya Pak, kalau dia baru lahir, baru keluar dari diazan, maka dia pun akan menuju surganya Allah pun diazan. Itu jawaban tasawuf. Ya, tapi kalau nyak suka dapat, jangan usah azan. Ya apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut Pak kalau kurang puas. Mau sholat. Jadi kita masuk punya waktu.